Coklat telah menjadi salah satu makanan yang paling lezat dan menggoda untuk dinikmati. Selain memiliki rasa yang unik, kaya, dan manis, coklat juga digemari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, seberapa baik atau buruk dampak dari kenikmatan yang tidak wajar ini? Meskipun coklat telah lama dikaitkan dengan penyakit seperti diabetes, jantung koroner, dan hipertensi, Anda tidak perlu merasa bersalah saat menikmati makanan surgawi ini. Pasalnya, ada beberapa manfaat kesehatan yang mengejutkan yang terkait dengan sensasi manis dari coklat. Peneliti percaya bahwa potensi antioksidan dari coklat dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan. Dalam sebuah tinjauan yang dikutip oleh Star Insider, NSB juga menemukan senyawa fenolik yang aktif secara biologis dalam kakao. Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan dari makan coklat yang perlu Anda ketahui. Sifat anti penuaan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa coklat dapat mempengaruhi penuaan dan kondisi lainnya seperti stres dan pengaturan tekanan darah. Kandungan kakao. Semakin tinggi kandungan kakao dalam coklat, semakin besar manfaat kesehatannya. Coklat hitam mungkin lebih unggul dibandingkan coklat susu karena mengandung lebih sedikit lemak dan gula olahan. Coklat panas dan fungsi kognitif. Minum coklat panas dapat membantu melancarkan aliran darah ke otak. Sebuah studi yang dipublikasi oleh Neurologi menunjukkan bahwa minum 2 cangkir coklat panas sehari dapat membantu menjaga kesehatan otak dan mengurangi kehilangan memori pada orang tua. Meringankan efek Alzheimer. Penelitian yang dipublikasikan oleh NCB menunjukkan bahwa ekstrak kakao yang disebut levado dapat mengurangi atau mencegah kerusakan jalur saraf yang ditemukan pada pasien dengan penyakit Alzheimer. Batas kandungan kadmium yang sehat. Meskipun coklat memiliki banyak manfaat kesehatan, Anda perlu memperhatikan batas kandungan kadmium yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Consumer Lab menemukan bahwa banyak bubuk kakao mengandung lebih dari 0,3 mikrogram kadmium per gram yang merupakan batas maksimum yang direkomendasikan per sajian. Oleh karena itu, pastikan untuk memeriksa kandungan kadmium pada produk coklat yang Anda konsumsi. Itulah beberapa manfaat kesehatan dari makan coklat yang perlu Anda ketahui. Namun, ingatlah untuk tetap mengonsumsinya dengan bijak dan tidak berlebihan. Selamat menikmati coklat dengan sehat. Psikolog Universitas Gadjah Mada Novi Pospita Chandra, SPSI, MSI, PhD, dan psikolog lulusan Universitas Indonesia Rahmatika Septina Hairun Nisa, MPSI, membagikan kiat bagi orang tua dalam mengedukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Anak-anak dapat belajar dari contoh yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua, terutama ayah, harus memberikan contoh yang baik dalam menghormati orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis, ungkap Novi saat dihubungi redaksi duniadiet.com via pesan teks Jumat. Selain memberikan contoh yang baik, Novi menekankan bahwa orang tua juga perlu berdialog dengan anak untuk membangun pemikiran kritis dan mempertanggungjawabkan sikap mereka. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menjaga tubuh mereka agar terhindar dari pelecehan seksual. Dialog adalah metode pembelajaran terbaik untuk anak-anak, apalagi jika mereka diajarkan untuk
berliterasi, dan memiliki banyak referensi mengenai pentingnya menjaga tubuh agar terhindar dari pelecehan, tambah Novi. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, perlu diajarkan untuk mengenali dan menghargai tubuh mereka sendiri, serta memahami dampak jangka panjang jika tidak menghargai orang lain. Lanjutnya, sementara itu, psikolog dari Sekolah Biang Lala Bandung, Rahmatika, mengatakan bahwa orang tua perlu membangun hubungan yang positif dengan anak. Selain mendengarkan, memahami, dan memenuhi kebutuhan anak, orang tua juga perlu memberikan aturan dan batasan yang harus diikuti oleh anak agar mereka tidak melanggar batas yang telah ditetapkan. Penanaman nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga, budaya, dan agama sejak dini sangat penting bagi anak. Orang tua perlu mencontohkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tambahnya. Rahmatika juga menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengedukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Salah satunya adalah dengan memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga tubuh masing-masing. Ajarkan anak mengenai nama dan fungsi dari setiap bagian tubuhnya sehingga mereka dapat memahami pentingnya menjaga tubuh serta beritahukan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jelas Rahmatika. Selain itu, orang tua juga harus memberitahu anak mengenai situasi-situasi yang memungkinkan orang lain untuk menyentuh tubuh mereka, seperti saat diperiksa oleh dokter atau saat orang tua membersihkan alat kelamin anak setelah buang air karena usia mereka yang masih kecil. Namun, ajarkan anak untuk menolak atau memberikan izin jika ada bagian tubuhnya yang ingin dilihat atau disentuh oleh orang lain, tambah Rahmatika. Dia juga menyarankan agar sejak kecil orang tua tidak memaksa anak untuk membalas pelukan atau dicium oleh orang lain, meskipun itu anggota keluarga, jika anak tidak merasa nyaman atau tidak mau. Lebih lanjut, Rahmatika menekankan pentingnya untuk tidak menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai hal yang tabu atau menyeramkan. Ketika anak mulai penasaran mengenai topik seksualitas, orang tua dapat meresponnya dengan tenang. Berikan penjelasan secara bertahap dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, tuturnya. Orang tua juga dapat mencari informasi mengenai seksualitas bersama anak, seperti dengan pergi ke psikolog atau dokter bersama-sama, menonton video edukasi, dan lainnya. Yang tidak kalah penting, ajarkan anak bahwa mereka sangat berharga sehingga mereka dapat membangun rasa percaya diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan sekitarnya. Tutup Rahmatika. Kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak semakin menjadi perhatian di masyarakat. Informasi yang beredar di media sosial mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kandungan maltodextrin, jenis gula yang terdapat dalam susu formula. Namun, menurut dokter dalam bidang ilmu gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosiani Kushadina, hal tersebut tidak benar. Dalam sebuah diskusi kesehatan bersama Ngobras, Rosiani menegaskan bahwa tidak ada hubungan langsung antara maltodextrin dengan peningkatan kandungan gula pada susu dan penyakit gagal ginjal pada anak. Ia menjelaskan bahwa maltodextrin adalah salah satu bahan makanan tambahan yang aman dan terbuat dari bahan alami. Selain itu, BPOM juga telah mengatur penggunaan bahan tambahan pangan melalui BPOM nomor 11 tahun 2019. Rosiani juga menambahkan bahwa maltodextrin tidak hanya terdapat dalam susu formula,
tetapi juga sering digunakan sebagai bahan tambahan pada produk makanan lainnya. Zat ini dapat berperan sebagai pengawet, penguat rasa, pengental, dan banyak lagi. Maltodextrin juga dapat digunakan sebagai pengganti laktosa pada produk susu untuk mereka yang intoleransi terhadap laktosa. Meskipun maltodextrin dibuat dari bahan alami, yaitu pati dari sumber karbohidrat seperti umbi-umbian, serealia, dan jagung, namun Rosiani menekankan bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab utama diabetes dan gagal ginjal pada anak-anak. Oleh karena itu, ia menyarankan agar orang tua lebih selektif dalam memilih makanan dan mengajarkan pola hidup sehat kepada anak-anak.